Pak Eka. Baik Bu. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semuanya, dan Bu Dewi selaku dosen pendamping mata kuliah, saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah pertemuan yang kelima, pertemuan terakhir kita di mata kuliah perpajakan hari ini ya. Baik, kita langsung saja mulai materinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dalam berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT. Kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan. Pertemuan hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang PPh pasal 25. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan. Diharapkan mahasiswa dapat mengetahui apa itu tentang subjek pajak ya, dalam penghasilan dan PTKP-nya. Pengertian PPh pasal 25 itu adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ya. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak baik berupa orang pribadi ya, itu harus melaporkan namanya PPh pasal 25. Itu melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan PPh berupa angsuran PPh setiap bulannya. Itu keterlambatan baik dalam menyetor maupun melapor dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang. Itu menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan pajak yang lalu setelah dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Jadi PPh yang terutang atau yang dibayarkan di luar negeri itu dapat dikreditkan dibagi 12. PPh yang terutang itu menurut SPT tahunan pajak itu lalu ada PPh pasal 22, 23 dan 24 di 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak yang lalu. Perhitungan PPh pasal 25 itu besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan
untuk tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan itu dihitung sebesar PPh yang terutang di tahun lalu yang dikurangi dengan pajak penghasilan yaitu PPh 21. Itu PPh 21 adalah karyawan. Jadi mahasiswa yang bekerja misalnya membantu dalam laporan SPT tahunan badan itu biasanya akan memotong karyawannya yang penghasilannya itu dipotong PPh pasal 21. Itu nanti diinput di dalam SPT massa. Ya, dalam laporan SPT massa ya itu ada pemotongan pajak PPh 21 karyawannya itu setiap bulannya. Ya, itu sudah diatur sesuai tarif pajak ya. Itu sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Bagi pemilik NPWP dan tambahannya 20%. Bagi yang tidak memiliki NPWP pasal 23 15% berdasarkan dividen, ada bunga royalti, hadiah serta 20% berdasarkan sewa dan penghasilan lainnya serta imbalan jasanya, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai dengan pasal 22. Pajak penghasilan yang dibayar atau yang terutang. Maaf tadi jaringannya terputus. Kita lanjutkan ya. Jadi perhitungan PPh pasal 25 itu besarnya PPh pasal 25 dalam tahunan pajak setelah dilaporkan itu pada penghasilan yang dipotong sesuai dengan pasal 21 itu sesuai dengan tarifnya di pasal 17 ayat 1 bagi pemilikan PWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki PWP ya. Berdasarkan dividen, royalti, hadiah sewa serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilannya lainnya yang dipungut sesuai dengan pasal 22 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Pasal pajak penghasilan yang dibayar atau yang terutang di luar negeri itu boleh dikreditkan sesuai pasal 24 dibagi 12 sesuai dengan total bulan pajak masa setahun ya. Tarif pajak 25 pasal 25 itu terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh 25. Itu pada wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang grosir,
serta jasa itu PPh bagi 25 itu potongannya itu 0,75 kali omset bulanan masing-masing tempat usaha ya. Bagi wajib pajak orang pribadi yang pengusaha tertentu wajib pajak OPLST yaitu pekerja bebas, yaitu karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri, penghasilan kena pajak itu akan ada ketentuannya. Jadi tarif PPh pasal 17 ayat 2 ini ya, sampai dengan 50% maka dia adalah 5%. Apabila 50 juta sampai 250 juta maka dia 15%. 250 juta sampai 500 juta maka 25%. Jadi di atas itu dia adalah 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 wajib pajak badan itu penghasilan kena pajak PKP 20%-nya tarifnya adalah 17 pasal 17 ayat 1. Perhitungan angsuran pajak PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi yaitu pajak penghasilan terutang untuk tuan hakim berdasarkan SPT tahunan tahun 2016 yaitu sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut ke pihak ketiga serta dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 yaitu ada pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta, pemotongan PPh 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta, pemotongan PPh 23 penyelenggara kegiatan sebesar 22,5 juta, PPh pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta, seluruh dapat dikreditkan ya. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 itu wajib orang pribadi ya. Itu angsuran PPh 25 misalnya contoh di tahun 2017 itu PPh berdasarkan SPT tahun 2016 misalnya ada PPh yang dikreditkan dalam 50 juta, PPh 21 15 juta, 22 10 juta, PPh 23 2,5 juta, terus dan 24 7.500.000. Maka total kredit pajaknya itu sampai dengan 35 juta. Jadi dasar perhitungan pajaknya adalah 15 juta. Biasanya angsuran pajak yang harus dibayar wajib pajak setiap bulannya yaitu sampai 1.250.000. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak badan itu yang terutang untuk PT Perdana itu pajak penghasilannya tahun 2016 sebesar 125 juta yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 ya. PPh pasal 22 sebesar 30 juta, PPh pasal 23 sebesar 15 juta, PPh pasal 24 itu sampai 42,5 juta bisa dikreditkan sebesar 40 juta. Itu pajak penghasilannya yang telah dipotong dipungut oleh pihak lain ya, yang dibayarkan yang terutang di luar negeri. Nah, perhitungan angsuran PPh 25 wajib pajak ini ada contoh ya di tahun 2017
PPh terutang SPT-nya tahun 2016 adalah 125 juta. Nah, itu ada kredit pajak tahun 2016 PPh pasal 22 yaitu 30 juta, PPh pasal 23 15 juta, dan PPh pasal 24 adalah 40 juta. Maka total kredit pajaknya adalah 85 juta. Itu dasar perhitungan angsurannya sampai dia itu kenanya 40 juta. Maka besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulannya PPh 25 tahun 2017 adalah 40 juta dibagi 8 sama dengan 5 juta. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25. Misalnya untuk bulan Februari tahun 2014 angsuran PPh 25 itu harus dilaporkan paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur termasuk hari Sabtu Minggu atau libur nasional atau pemilihan umum, maka masih dapat dilakukan pada hari yang berikutnya. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 sampai sekarang ini, ya, itu pembayaran harus dilakukan dengan membawa namanya SSP dan dokumen sejenisnya. Batas waktu pelaporan PPh pasal 25 itu bagi wajib pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT masanya selambat-lambatnya adalah 20 hari setelah masa pajak itu berakhir. Jadi bagi wajib pajak yang pengusaha tertentu berlaku juga ya ketentuannya sebagaimana berikut. Jika wajib pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja, ya kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan dirinya masing-masing ke tempat usaha di kantor pelayanan pajaknya. Yang bersangkutan bagi wajib pajak memiliki tempat yang lebih dari satu kantor pelayanan pajak, maka harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak itu setiap wajib pajak yang berkedudukan. SPT tahunan PPh harus disampaikan. Itu ada pelayanan domisili wajib pajak yang terdaftar pada batas waktu ketentuan butir yang kedua. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Jadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak itu ada wajib pajak memperoleh penghasilan yang tidak teratur, terus adanya wajib pajak membetulkan SPT PPh angsuran setiap bulanannya, terus wajib pajak melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh, terus wajib pajak itu memperoleh penghasilan yang tidak teratur, ya. Terus SPT PPh yang tahun lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan itu sudah diatur dalam PPh pasal 25.
Wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulan yang lebih besar daripada angsuran bulanan sebelumnya, itu bisa melakukan pembetulan. Besarnya PPh 25 itu dihitung kembali ya berdasarkan SPT PPh pembetulan tersebut. Berlaku adanya mulai batas waktu penyampaian SPT tersebut ya. Apabila SPT PPh masa 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih besarnya dari PPh 25, itu dilakukan pembetulan atas kekurangan setoran PPh pasal 25 tentang bunga sebesar 2% untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo ya. Apabila penyetoran PPh 25 setelah pembetulan SPT tahunan tersebut lebih kecil daripada PPh 25 sebelumnya, itu bisa dilakukan pembetulan atas kelebihan setoran PPh 25 dan dapat dipindah dibukukan ke PPh 25 ke bulan-bulan berikutnya setelah penyampaian SPT tahunan pembetulan. Terjadi perubahan usaha atau kegiatan wajib pajak. Jadi apabila sudah 3 bulan atau lebih berjalannya waktu tahunannya, itu penusahanya kurang lebih 75% dari PPh yang terutang. Jadi permohonan diajukan secara tertulis ya kepada kantor pelayanan pajak yang terdaftar. Itu ada pengajuan permohonan pengurangan besarnya PPh pasal 25 ya, itu berdasarkan peraturannya. Itu bisa dilengkapi dengan bukti-bukti ya, dengan bukti transaksinya apabila ada pengurangan PPh pasal 25. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan tanggal diterimanya surat permohonan wajib pajak tentang pengurangan PPh pasal 25, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak tersebut dianggap diterima bagi wajib pajak melakukan pembayaran 25 sesuai dengan perhitungannya. Apabila dalam tahun pajak berjalan yang mengalami peningkatan usaha, perkiraan PPh yang akan terutang, maka menjadi dasar perhitungannya pasal 25 bulan-bulan tersebut ya, itu kepada kantor pelayanan pajak terdaftar. Contoh, pada PT Gonjang Ganjing merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi ya, benang. Di dalam tahun 2017, perusahaan membayar angsuran bulanannya sebesar 10 juta. Nah, tapi dalam jumlah ini didasarkan pada tahunan SPT PPh tahun pajak 2016. Bulan Juni 2017 terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa pabrik milik PT Gonjang Ganjing tersebut. Nah, atas keadaan itu, PT Gonjang Ganjing merupakan permohonan kepada kantor pelayanan pajak agar angsur PPh dapat diturunkan menjadi 7 juta sesuai dengan lampiran perhitungan. Dengan bulan Juli tidak diterima surat keputusan, oleh karena itu dianggap
PT Kunjungannya angsurannya sebesar 7 juta rupiah. Sebalik apabila wajib pajak mengalami meningkatkan usahanya, misalnya adanya peningkatan penjualan, perkiraan PKB-nya juga meningkatkan lebih besarnya dibandingkan dengan tahun, maka angsuran bulanan wajib pajak tersebut dapat disesuaikan kembali. Nah, PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang baru. Nah, PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha ya, itu ada bank sewa dan guna usaha dengan hak opsi. Jadi PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank, BUMN, BUMD dan masuk usaha kerja wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan itu paling tinggi adalah 0,75% dari peredaran bruto. Itu wajib masuk bursa wajib pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan opsi ya, itu besarnya angsuran pajaknya adalah 25% ya. Itu di tarifnya itu adalah tarif pasal 17 ya. Itu pada sewa guna hak opsi ya, pajak penghasilannya dihitung berdasarkan penerapan umum tarif laba rugi yang dibayarkan di angsuran PPh 25 sebulannya, tarif pasal 17 perkiraan laba atau triwulannya dikalikan 4 dibagi 12. PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan BUMN atau BUMD besarnya angsuran penghasilan pajak 25 ya, itu BUMN atau BUMD dengan nama dengan opsi apapun kecuali wajib pajak ya, sewa guna usaha opsi sebesar PPh yang dihitung dikurangi dengan pemungutan pajak penghasilan itu dibagi 12. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dulu ya. Jadi intinya PPh pasal 25 itu ya dilakukan untuk semua pengusaha kena pajak badan ya. Itu dilaporkan PPh pasal 25 sesuai ketentuan yang berlaku ya. Itu adanya PPh 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Itu semuanya wajib dilaporkan ya, mahasiswa dan mahasiswa ya. Itu yang wajib dilaporkan. PPh 25 itu mahasiswa bisa login ya, itu dengan melaporkan itu dengan login ke NPWP badannya tersebut ya. Jadi bisa untuk membuat namanya laporan SPT masa PPh 25. Itu dengan digunakannya juga SPT masa 21 dan SPT masa 22. Itu mahasiswa harus menggunakan perhitungan dahulu ya sebelum membuat namanya perhitungan ini ya. Jadi ada sewa gunanya ini yang perlu diperhatikan, ini adalah tarifnya ini ya, pasal tarifnya berapa, perkiraan laba ruginya berapa, itu yang dimasukkan ya dalam perhitungannya. Jangan sampai kita
tidak namanya melaporkan ya. Nanti kalau kita tidak melaporkan, nanti kita bisa kena dendanya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Di sini ada tambahan sedikit dari saya ya. Di sini yang perlu kita ketahui itu ada perhitungan masanya. Jadi menghitung angsuran PPh untuk bulanannya itu sebelum batas waktu pembayaran SPT-nya tahunannya itu. Misalnya wajib pajak di tahun 2016 Desember ya, itu sampai dengan Maret itu ada masa berlakunya. Desember 1 juta, Januari 1 juta, Februari 1 juta. Itu terakhirnya adalah Maret 2017. Contohnya seperti ini ya. Terus menghitung angsuran PPh untuk bulanannya sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh itu juga ada ketentuannya. Ya, itu bisa dibagi per jangka waktunya ya. Itu badan itu di bulan Desember 55 juta, Januari 55 juta, Februari 55 juta, Maret sampai dengan April ya. Itu jika ini ada contoh juga, misalnya menghitung angsuran PPh pasal 25 apabila dalam tahun berjalannya menerbitkan surat ketetapan itu untuk tahun pajaknya, itu contohnya berdasarkan SPT tahun 2016 yang disampaikan wajib pajak dalam Februari 2017, yaitu besarnya pajak adalah 1,25 juta ya. Jadi bulan 2017 telah diterbitkan namanya SKP. Jadi tahun 2016 menghasilkan besarnya angsuran pajaknya. Jadi di sini ada contoh dari tahun 2016. Di sini tidak ada pekerjaan atau yang dilaporkan di dalam lapor masa PP pasal 25. Tapi di dalam tahun 2017 ini dia mulai adanya aktivitas. Jadi mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Di sini perkiraannya SPT-nya ini sudah 1,25 juta. Dan di sini ada SKP-nya itu perkiraan sampai 2 juta. Nah, dari dasarkan ketentuan itu besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 adalah sebesar 2 juta. Ya, itu ada penetapan besarnya angsuran berdasarkan SKP tersebut bisa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran yang sebelumnya yang telah dilaporkan. Contoh lagi, di sini ada perhitungan angsuran PPh pasal 25 ya dalam tahun berjalan. Jadi terbitkannya surat pajak tahun pajak yang lalu. Contoh wajib pajak PT Perdana ya tahun 2016 itu memperoleh netonya sebesar sampai 500 juta. Ya, itu ada PPh pasal 22 atas impor barang sebesar 50 juta. Ya, terus ada pasal 23 atas sewa dividen ya
itu sampai lainnya sampai 10 juta. Jadi pajak yang dibayarkan di luar negeri itu sampai 750 juta dari jumlah yang dikirimkan itu adalah 20 juta. Jadi 2016 ini netonya adalah 500 juta. Nah, dari 2017 dari Januari sampai tekan Desember ini bisa mencapai pajaknya itu 3 juta. Januari ke Maret ya, Aprilnya 3,5 juta. Terus sampai tekan April sampai tekan Agustus sampai 3,75 juta. Terus angsurannya bulan Agustus sampai SKP-nya sampai 4 juta. Terus September, Oktober, November sampai 4 juta. Jadi SPT masa yang disampaikan di tahun 2017 itu angsurannya sebesar 3 juta ya. Tahun 2017 terima SKP-nya itu SKP-nya sampai dengan 4 juta rupiah. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pertemuan terakhir ini ya, pertemuan yang kelima. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa dan mahasiswi untuk pertemuan yang kelima ini tentang PBH pasal 25. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang kelima, saya akhiri ya pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mahasiswa. Terima kasih Pak Eka. Terima Ketemu kasih. lagi Sabtu minggu depan ya Pak. Terima kasih Bu Dewi dan mahasiswa dan mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.